Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, Bu COO, Dr. Najib, dan jajaran manajer dan chief. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa materi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Bagaimana saat ini kalau kita membaca dan mendengarkan informasi di dunia digital, banyak penipuan menggunakan WhatsApp, ada penipuan menggunakan medsos, dan lain-lain. Kita perlu untuk belajar dan mengetahui agar jangan sampai hal-hal tersebut menimpa kita maupun keluarga atau kerabat-kerabat kita. Oleh karena itu, hari ini kita mengundang pakar IT, Pak Alfon. Mungkin buat teman-teman yang sering menyaksikan berita atau televisi, beberapa mungkin sudah pernah melihat wajah beliau yang tidak asing dalam memberikan paparan-paparan terkait dengan security, terkait dengan bahaya teknologi informasi dan lain-lain. Untuk itu, agar mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Alfon untuk memaparkan dan menyampaikan materinya. Silakan Pak Alfon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Pras teman baik saya sejak di Karya Bakti, jadi Pak Pras banyak bantu. Jadi kalau Pak Pras minta tolong saya harus bantu. Kita juga terima kasih atas kepercayaan dari Rumah Sakit Umi menggunakan layanan dari Vaksin.com. Dan saya coba bawakan materi, nanti ada satu slide yang khusus saya berikan supaya moga-moga Android-nya bisa kebal ya dari APK-APK jahat. Oke, ini kira-kira 30 menit, ada sedikit video. Kalau memang waktunya nggak memungkinkan nanti tolong diinformasikan. Jadi saya akan memberikan informasi bagaimana perkembangan digital hari ini, lalu tulang punggungnya ada apa di belakangnya, kita perlu tahu sedikit, dan apa yang harus kita lakukan. Oke, background saya sekarang masih ngajar, jadi tapi part time di Prastia Mulia Business School di BSD. Yang prime time-nya saya di Vaksin.com dan memang sibuk untuk mengamati perkembangan dunia IT di Indonesia. Ini hari ini ya, tentang new normal. Remember when business as usual was good enough? No more. Change is happening at an unprecedented rate. In fact, technological change is happening at an exponential rate. With each innovation, hari ini innovation itself is further berkembang accelerating. secara eksponensial ya. Everything that was once dumb and disconnected Kalau dulu is now semuanya connected and ego intelligent. kita atur, sekarang jadi This is pinter even atau happening jadi in the pinter. home with our locks, lights, Di rumah thermostats, and appliances. ada And there is Google even Home voice segala. control. These game changers also amplify each other, creating a perfect storm of change. You and your home buyers are caught up in a tornado of digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. The list goes on. What was once science fiction is now science fact. Ini bergeraknya sangat cepat sekali. Universal access to Jadi massive beberapa computational tahun power ini, and data has given rise to big data and AI. hari ini kita sudah di big Are data you dan using AI. big data to build better and smarter? Are you leveraging the information you have to better define your markets, optimize your marketing, to buy land, to coach employees in real time, to monitor and optimize customer touchpoints? Watson, Pepper, and Watson, Hadoop Pepper, now Hadoop have a ini place yang buat at the table. ngolah big data. Do you know what they are? Do you know what they do? Customer expectations are now dictating the rate of change. If you're not ready, they don't care. They won't wait.
They will simply go to someone who is ready. Your home buyers are more informed, more prepared, and further down the sales funnel when they finally connect with you in your sales centers. VR, AR, AI are tools that were only imagined a decade ago. And what change will the next decade hold? Will your model homes be virtual? Will your sales process be 100% digital? Are you ready for this new normal? The world is moving faster than you realize. It will change with or without you. Companies and individuals have a simple choice. Be the disruptor or be disrupted. Jadi ya kita sekarang cuman ada pilihan kita mau mendisrupsi atau kita didisrupsi. Jadi kalau kita didisrupsi ya bisnis kita diambil. Kalau kita mendisrupsi ya kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Saya ada cerita yang mau sedikit saya share. Saya mau beli charger handphone. Untuk charger handphone itu di Tokopedia ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 400.000, ada yang 700.000, ada yang 1 juta. Jadi saya kasih lihat aja. Ini chargernya ini sih simple, ini cuma USB sama USB-C. Nah, cuman kalau Anda mengerti, di sini ada tulisannya 100 watt. Nah, di bawahnya tuh ada 65 watt, ada 45 watt. Nah, waktu 2 bulan lalu saya cari charger 65 watt yang saya kan pakai Mac itu agak rewel, agak kebutuhan dayanya agak tinggi sehingga kalau nggak pakai power adaptor dia nggak bisa. Nah, rupanya ada yang mesti pakai 65 watt. Nah, saya udah mau beli nih yang 65 watt. Terus aku lihat, wah 700.000 berasa banget. Charger adaptor 700.000 ya kan. Nggak berapa lama keluar yang colokannya tambah 3 lagi, harganya mulai turun 400.000 ya kan. Terus saya masih sabar lagi, tunggu lagi, keluar lagi yang travel charger yang lebih tipis, lebih kecil, teknologi namanya teknologi GAN, dan tipis, dan harganya 400.000. Akhirnya saya ketemu yang ini, waktu dicolok, kita bisa colok 4, terus dia bisa keluar dayanya berapa yang dipakai. Jadi bisa kalau pakai Mac itu 20 volt, berapa ampere, lalu kalau Bapak Ibu punya Lenovo di rumah, kalau yang USB-C colok ke sini juga bisa. Terus kalau pakai iPhone, terus pakai Samsung, ini juga bisa. Nah, kalau yang tidak mengerti, asal beli aja colokannya ada 4 dicolok, dia nggak bakal bisa fast charging. Kenapa? Karena butuhnya 100 watt. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi perkembangan sangat cepat dan harga yang saya dapat ini, barang yang terbaik ini cuma 370.000. 100 watt. Dari 2 bulan yang lalu 700.000 untuk 65 watt. Dan ini dia pakai kabel bisa jauh dan situ. Kalau yang itu adaptor di sana gitu loh. Jadi ini. Jadi ya kalau orang IT resenya kayak begitu. Ini. Nah, gambaran seperti itu. Perkembangan jualan barang aja ini mereknya ID Neo yang sebenarnya yang populer itu BASEUS gitu. Jadi perkembangan di industri itu sendiri sangat luar biasa. Jadi itu sebagai salah satu contoh gambarannya. Nah, kita lihat hari ini perusahaan kita patokannya di Bursa Efek ya. Bursa Efek di sana hari ini 10 perusahaan yang paling memberikan keuntungan terbesar adalah Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet ini Google, Amazon yang Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Alibaba, Tencent, ini lebih dari 80% bergerak di bidang IT. Jadi kalau dulu sebelum ini yang menguasai adalah perusahaan energi, ExxonMobil, Aramco dan yang lainnya. Tapi ini sekarang secara de facto perusahaan IT. Nah, apa maksudnya? Jadi
kita bisa bilang data is the new oil. Jadi komoditas yang paling berharga di muka bumi ini adalah data. Itu fakta yang menunjukkan. Tetapi kita nggak bisa semata-mata, oh data is the new oil. Lalu gue punya data 1 tera, 10 tera, terus yang ada malah kebablasan, ngapain malah memonetiskan. Jadi data is the new oil ini gambaran simpelnya seperti ini. Jika kita sekarang punya tanah, terus tanah itu mengandung minyak bumi, apakah kita langsung kaya raya? Kan tidak. Tanah itu benar mengandung minyak bumi, kita perlu dibor dulu, diproses dulu, investasi dulu berapa ini. Dan kalau memang benar bisa diambil, baru bisa jadi uang. Jadi perlu ada yang mengerti yang bisa mengolahnya. Data juga persis seperti itu. Jika kita punya data berharga, kita butuh orang yang mengerti, butuh cara yang tahu. Yang tadi, yang Hadoop, yang semua program itu. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk bisa jadi data itu berharga. Dan sebagai informasi, Facebook dan Google, mengapa mereka berhasil hari ini? Karena rupanya 2 orang bapak AI di dunia yang paling berpengaruh dan paling saat ini yang menentukan arahnya AI itu kerja di sana. Jadi mereka tuh dari 10 tahun yang lalu udah eksploitasi AI. Jadi dia data akses, data kita itu dia kelola sehingga dia bisa manfaatkan dengan sedemikian rupa. Jadi kira-kira itu gambarannya. Data is the new oil. Nah, new oil itu butuh internet. Internet itu apa? Internet merevolusi bisnis, dia murah dan tersebar. Siapapun bisa mengakses, tapi bisa disadap. Jadi internet itu kalau kita ingat dulu ada Gramedia. Gramedia itu waktu zaman mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, itu posisinya tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena dia punya jaringan distribusi yang luar biasa. Jadi orang nggak mungkin bisa lawan Gramedia karena dia punya koran Kompas, punya Nova, waktu itu punya majalah yang populer, sehingga kalau loper-loper itu nggak turut sama dia stop aja, nggak kasih Kompas, nggak kasih Nova, ya mereka langsung geragapan, jadi nurut gitu. Dan orang mau ngelawan dia susah, paling nih di Jawa Timur paling Jawa Pos, yang lainnya nggak bisa, susah lawan. Tapi dengan adanya internet ini, internet jadi ada di seluruh menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jadi tanpa perlu memiliki jaringan distribusi, orang sudah bisa mengakses user gitu loh. Buktinya hari ini ada Detik, mereka malah yang leading gitu loh. Nah jadi ini gambarannya, internet bisa merevolusi bisnis, dia murah, tersebar, siapapun bisa diakses, tapi masalahnya dia bisa disadap. Ini saya cepat aja ya, ini solusinya apa? Solusinya ini adalah enkripsi. Enkripsi ini how do you make sure strangers don't see it, but the person you send it to does? It's called encryption. Put it in a box, add a padlock, only you and the receiver have the key. That's called encryption. Encryption itu adalah enkripsi private key dan public key, kunci privat dan kunci public. Seperti gembok dan kuncinya. Nah ini buat satu gembok, buat satu kunci yang unik. Cuman ini yang bisa buka. And if I want to reply, you just have to send me your open padlock too. And as long as we keep our own keys safe, nobody can intrude. But a lock's just a lock, it can always be picked or smashed with a giant hatchet. How do we make it quite hard to break it? Of course we use mathematics. We take a really, really, really long number with hundreds of digits, that's a public key. But to crack it, gotta factor that equation takes computers centuries to complete. I guess it's a pretty good system, except computers get faster every day. And it won't even matter when the people you trust give the key to the NSA. It's called encryption. Put it in a box, add a padlock, only you and the receiver have the key. That's called encryption. Oke, jadi enkripsi itu sebenarnya sudah kita nikmati, sudah kita pakai. Kalau Bapak Ibu hari ini punya e-money atau flash, itu sudah pakai enkripsi. Kalau Bapak Ibu punya KTP, iktp kita itu sudah dienkripsi.
Jadi bagaimana cara mengecek iktp? Kalau Bapak Ibu ke bank, buka rekening, pasti ditempelin ke salah satu alat namanya iktp reader. Nah iktp reader itu dia sudah tahu kunci private-nya di dalam alat itu. Di KTP kita datanya dienkripsi dengan kunci publik, itu sudah sepasang. Lalu kalau kita tempel ke alat itu, dia karena kunci publik dan kunci publiknya cocok, dia langsung kelihatan datanya semua. Jadi itu salah satu gambaran enkripsi. Kita pakai WhatsApp juga. Saya komunikasi dengan Pak Pras, WhatsApp saya akan buat satu kunci publik, Alphonse Pras, kirim ke WhatsApp-nya Pak Pras WhatsApp-nya juga otomatis bikin satu kunci publik, kirim ke saya. Lalu dengan orang lain dia akan buat kunci publik yang berbeda, kirim, dan dia minta lagi. Jadi kalau saya kirim message ke Pak Pras melalui WhatsApp saya, halo Pak Pras, di WA saya tulisannya hello Pak Pras, tapi sebelum dikirim itu dienkripsi pakai kunci publik yang Pak Pras kirim ke saya, kunci publiknya. Jadi waktu di tengah jalan, karena udah dienkripsi, orang berhasil nyadap nggak bisa baca, karena dienkripsi dengan kunci publik itu kan. Nyampe ke perangkatnya Pak Pras tetap dienkripsi kan. Nah tapi karena perangkat Pak Pras yang ngasih saya kunci enkripsinya, public key-nya, dia punya private key-nya, ya tinggal buka. Jadi begitu cara kerjanya begitu, dan itu tidak bisa berjalan antar perangkat, kuncinya beda-beda. Jadi prinsip dasar itu enkripsi. Lalu ada tantangan verifikasi digital di dunia internet di mana tidak ada tatap muka langsung, ya kan? Ini masalahnya. Kalau kita tatap muka, misalnya ada orang mau sakit atau ke rumah sakit Umi sih rasanya nggak ada masalah ya. Kalau orang sakit karena ada tatap muka langsung, dia bisa ketemu muka, nggak terlalu masalah. Tapi kalau di perbankan itu susah karena nggak ada tatap muka langsung, jadi orang diidentifikasi berdasarkan username dan password aja, berdasarkan kredensial. Artinya apa? Artinya siapa saja asal dapat melewati tahap verifikasi identitas dianggap sah sebagai pemilik identitas atau akun. Itu masalahnya. Jadi itu yang perlu disadari tantangannya. Dasarnya ya, tantangannya. Nah, tantangannya apa? Internet itu jalan umum. Jalan umum itu maksudnya apa? Siapapun bisa akses jalan ini karena siapapun dapat terhubung ke internet. Jadi maksudnya gini, kalau kita pakai seluler, pakai Telkomsel, waktu kita transaksi internet banking, itu kita kan pakai seluler, terhubung ke tower, dari tower masuk ke data center, dari data center lalu masuk ke servernya internet banking. Nah, antara tower sampai data center sampai server internet banking itu banyak orang lain. Jadi orang kerja di data center, orang kerja di ISP, itu secara teknis tuh bisa nguping, bisa menyadap gitu loh. Jadi itu yang perlu kita sadari tantangannya. Internet itu jalan umum, siapapun dapat mengakses jalan ini karena siapapun dapat terhubung ke internet. Kedua, tidak mudah memastikan keabsahan identitas mengakses internet karena darahnya internet itu anonymity. Itu maunya anonimus, maunya tidak dikenal gitu. Dasar dirancangnya itu begitu. Kalau bisa gua nggak dikenal gitu loh. Darahnya internet itu begitu. Dan sifatnya sangat terbuka. Nah, padahal ini terbalik, keharusan dalam menjalankan verifikasi yang aman, gua harus ngenalin lu, tapi internet gua nggak mau dikenalin gitu loh. Nah itu yang perlu kita sadari, challenge-nya. Lalu ini verifikasi digital dan ancamannya. Lalu bagaimana orang mengamankan kredensial supaya ini? Waktu dulu pertama kali dibikin yang namanya password. Password ini username password, lalu ada pakai huruf besar, huruf kecil, tanda baca, terus tanda ini, dan berapa lama sekali harus ganti passwordnya. Nah, itu sekarang sudah tidak terlalu aman. Kenapa? Karena itu bisa dicuri. Caranya macam-macam. Cara yang paling mudah ada rootkit atau malware di perangkat kita. Jadi ada orang yang pura-pura kirimin game, kirimin surat peringatan atau apa, waktu kita klik dia menanamkan program dan program itu merekam apapun yang kita ketik. Nah, jadi itu yang tadi itu namanya keylogger, sehingga password ini secara teknis tidak aman. Lalu bagaimana dong kita di bank bisa mengamankan transaksinya? Kan kasihan nasabah kalau mereka dicuri passwordnya lalu mereka
harus bertanggung jawab atas transaksi yang dia tidak lakukan. Lalu ketemu yang ini namanya TFA. TFA ini sekarang two factor authentication. Two factor authentication ini mungkin Bapak Ibu tahu yang token Mandiri, token BCA itu TFA. Jadi token itu sistemnya adalah cara kerja token ini sangat simple. Nah, ini kan ada angka ya, 335400. Ini untuk akun saya di GoDaddy. Jadi tiap layanan beda-beda. Nah, angka ini dia 30 detik dia akan berubah. Tiap 30 detik angkanya akan berubah. Tunggu sampai yang lingkarannya nah, ini berubah tadi 084752. Nah, dia berubah 902896. Tiap 30 detik dia berubah. Nah, cara kerjanya sesimpel itu. Jadi waktu kita login ke internet banking kalau pakai token kan diminta nomor tokennya berapa gitu. Dia pengen tahu itu pasangan kuncinya yang mana. Jadi servernya juga tahu, oh kamu pakai nomor token yang ini, pakai pasangan kunci yang ini. Jadi dia tahu kalau menit sekian, detik kesekian, angkanya ini, menit sekian, detik kesekian, angkanya ini. Dan sekali pakai udah angus gitu loh. Jadi itu kira-kira two factor authentication. Nah, cuman sekarang perlu kita sadari bahwa tidak semua TFA itu sama gitu loh. TFA pun ada derajat keamanannya yang berbeda-beda. Ada token yang tadi, token dari internet banking itu TFA yang paling aman. Kenapa? Karena itu kan independen, kalkulator token cuma di tangan kita, nggak kehubung kemana-mana gitu loh. Dan yang tahu angka token itu pada jam segini, menit segini, detik segini cuma token sama server verifikasinya. Yang kedua yang masih aman tetapi masih kalah dengan token adalah ini. Ini yang tadi saya kasih lihat. Google Authenticator atau Auth. Auth ini adalah cara kerjanya persis sama, tapi dia ada di aplikasi. Jadi kita bisa download. Itu gratis. Jadi pakai Auth atau Google Authenticator. Nah, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mulai saat ini, kalau punya akun Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, semua akun, aktifkan two factor authentication-nya. Nah, mungkin nanti Pak Pras bisa ini. Saya bisa nanti kalau ada waktu kita coba ya. Oke, nanti saya bisa kasih contoh. Saya bisa kasih contoh. Tapi ini penting. Pentingnya kenapa? Kalau kita aktifkan dengan two factor authentication, jadi artinya walaupun username dan password kita bocor, orang nggak akan bisa ngambil akun kita. Itu enaknya. Jadi saya nggak pernah khawatir. Jadi kemarin nih yang lagi rame, login internet bankingnya BCA bocor, login my BCA bocor, BSI juga. Saya tenang-tenang aja. Saya tahu mungkin bocor. Ya selain duitnya juga nggak banyak gitu orang. Kalau login lihat paling ngiler atau kesian kan. Kalau duitnya banyak, aduh duitnya banyak banget. Ah ini kesian banget, cuma 10.000, 50.000 gitu. Nah, tapi dia nggak bisa transaksi. Karena kalau mau transaksi dia butuh token itu. Nah, jadi dengan perlindungan ini yang kita berikan ke akun media sosial kita. Dan ada, nanti mungkin kita demokan juga, mengamankan akun WhatsApp. Jadi akun WhatsApp itu sebenarnya kita bisa amankan dengan cara namanya two-step verification. Verifikasi 2 langkah. Nah jadi, kenapa kita perlu amankan? Sebenarnya tanpa verifikasi 2 langkah, WhatsApp ini sudah aman. Sama juga dengan BRI. Dia sudah aman, kenapa? Karena kalau ada orang nembak nomor kita, dia bisa nembak, ya kan? Tetapi waktu dia mau login, ditanya 6 angka yang gua kirim ke SMS mana gitu.
Kan dia cuma kirim SMS kita. Nah yang jadi masalah, SMS itu bisa dicuri. Dengan ya yang mungkin Bapak Ibu sering terima lah. Paket, kurir paket, undangan pernikahan, surat tilang dan sejenisnya. Nah kalau misalnya kita jalankan aplikasi itu, apapun yang ada di SMS kita akan otomatis di-forwardkan ke telegramnya penipu sehingga dia tahu. Nah jika dia tahu SMS itu, dia waktu tembak nomor kita ditanya, mana verifikasinya? Karena dia ambil SMS kita, dia tahu, dia kasih verifikasinya. Hilanglah WhatsApp kita. Nah, itu kalau Anda nggak proteksi dengan two-step verification. Dia bisa buka tuh message-nya. Kalau Anda proteksi dengan two-step verification, akunnya pindah. Pindah, tapi dia nggak bisa buka. Kenapa kata itu? Karena dia minta PIN. Nah, cuman kita yang punya. Nah, kalau kita udah ditembak, diambil, kita lihat sialan ditembak, tapi kalau protect two-step verification tembak balik. Karena SMS-nya kan masuk ke handphone kita, nggak ke handphone dia. Tembak balik, kalau kita amankan dengan PIN langsung buka. Yang celakanya banyak orang tidak amankan two-step verification-nya sehingga pencurinya berhasil ngambil akunnya, terus dia aktifin two-step verification-nya. Sehingga pemilik akun yang aslinya pas balik dia malah nggak bisa buka. Jadi di situ masalahnya. Nah, makanya Anda harus aktifkan yang namanya two-step verification. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda lupa aktifkan, lalu akun Anda ditarik, waktu Anda tarik balik, diblokir. Anda harus menunggu 14 hari. WhatsApp ngasih solusi, tunggu 14 hari sambil berdoa gitu. Dia otomatis akan di-reset tapi hilang semua. Tapi akunnya akan balik ke kita. Kira-kira seperti itu. Nah, Google Authenticator lebih tidak aman. SMS ini paling tidak aman ya. Seperti tadi kan bisa dicuri. Tetapi kenyataannya SMS ini adalah verifikasi OTP yang paling banyak dipakai. Mengapa? Karena penetrasinya paling besar, itu aja. Tanpa biaya, tanpa apapun kita bisa SMS. Dan SMS itu jadi OTP. Dan kenapa SMS ini paling lemah? Ya SMS lebih kuat daripada nggak ada SMS OTP. Daripada ngandelin password doang, ya kita ngandelin SMS OTP. Masih lebih aman. Tapi banding Google Authenticator dan token ya jauh gitu loh. Nah, SMS ini sebenarnya melibatkan banyak pihak. Kalau Bapak Ibu tahu di belakang yang berjalan. Jadi waktu kita SMS itu ada perusahaan yang khusus memberikan jasa token SMS. Jadi kalau ada orang yang akses ke perusahaan itu dia bisa lihat. Dan SMS ini sejatinya ini tuh teknologi tahun 70-an. Jadi dia kelihatan kalau di internet tuh kelihatannya telanjang datanya. Jadi kalau lewat orang bisa baca, nggak bisa dienkripsi, itu masalahnya. Kalau yang tadi kan waktu di WhatsApp aku ngobrol kan dienkripsi, walaupun bisa disadap, semua bisa disadap. Kita nggak bisa mencegah orang nyadap, tapi kita bisa mencegah orang baca datanya. Nah kalau SMS ini kita nggak bisa cegah orang baca datanya. Kenapa? Karena dia nggak dienkripsi. Kenapa nggak dienkripsi? Karena teknologi dia jadul dan dia udah pakai sistem-sistem jadul yang kalau dirubah sudah sangat sulit, sehingga ya tetap dia tidak terenkripsi. Nah ini contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya. Jadi penipu ini dia memalsukan sebagai Bank BCA, malsuin logo kan gampang. Terus ini yang BPJS dan dia ngarahkan ke situs phishing. Jadi kalau Anda pakai iPhone, Anda akan aman dari ancaman APK. Kenapa? APK itu kan Android Package Kit. Sehingga cuma jalan di Android. Jadi kayak promosi iPhone saya. Tapi saya sendiri pakai Android. Saya fans Android diehard. Dan kalau ada orang kirimin saya APK, saya malah seneng, malah saya jalanin. Karena saya tahu limitnya di mana. Gitu. Nanti saya kasih lihat rahasianya. Nah, jadi yang pakai iPhone itu bisa aman dari APK, tetapi tidak aman dari phishing. Phishing itu ini.
Jadi kalau Anda dapat link tautan WhatsApp Anda pakai iPhone, terus aku udah aman gitu, klik. Terus Anda masukkan user ID, PIN segala macam, jebol juga. Jadi jangan takabur juga gitu loh. Jadi kalau APK itu kebal, tapi kalau phishing nggak ada yang kebal. Kalau phishing nggak ada yang kebal. Nah, Anda perhatikan ini. ablytube.com harusnya kan Bank Mandiri. Ini hanya contoh kasus rekayasa sosial. Jadi ini Bank Jawa Barat ya. Jadi mereka waktu itu ngadain undian dan yang jadi masalah, tulis jawaban kamu di kolom komentar dan mention 3 orang teman kamu. Pastikan akun Instagram kamu tidak di private ya. Ini blundernya kenapa? Justru ini malah ngasih tahu ke penipu bahwa nih orang ini ikut undian, terus dia mention 3 orang. Jadi ke orang yang nipu itu langsung ngincer akun ini, lalu dibohongin, Anda menang undian. Dan orang itu percaya, lalu dipancing sehingga berhasil diambil OTP-nya dan akunnya diambil. Dan waktu itu ceritanya kesiannya dia itu, dia minjem akun temennya karena akun dia nggak punya internet banking, akun temennya yang bobol kehilangan 15 juta dan dia harus gantiin. Jadi ini kasusnya. Nah ini dia penipuannya, ini yang penipu dia pakai logo BJB, terus pintar sekali dia copy and paste kan, ini tanda pemenangnya. Nah padahal bit.ly/info BJB 1449. Ini bit.ly ini kan Anda tahu semua. URL shortener, pemendek tautan yang kita bisa isi apa aja gitu loh. Nah, jadi di situ tinggal dimasukkan nama dia, nomor dia seakan-akan menang. Lalu waktu diklik, nah seperti yang Mandiri tadi, masukkan username, password, PIN segala macam dengan logonya dimasukkan, diambil datanya. Itu kira-kira tekniknya. Ancaman terkini ya ini yang kita sedang alami hari ini ya. JT Express, lalu surat undangan pernikahan. Nah, hari ini ancaman AI yang kalian perlu sadari. Ini cuma satu program simple yang Anda bisa download, namanya Face Magic atau apa di Android, ya kan? Anda tinggal masukkan foto Anda, terus ada film ini, Anda mau ganti mukanya dengan muka Anda, silakan. They have something I want. Jadi penipuan sudah semudah ini. Atau yang kedua, nih, nggak perlu punya kemampuan Photoshop, cuman masukin foto. Mau masukin film yang mana? I've seen all of the Fast and the Furious movies. Dan ini bisa ngobrol, dia bisa ngikutin. I just threw a truck and a dragon. Itu gambaran hari ini. Jadi sudah secanggih itu hari ini. Jadi kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan informasi. Jadi kalau ada orang yang ingin menyesatkan informasi, muka orang yang terkenal atau apa bisa dibuat untuk mengucapkan kata-kata yang dia sebenarnya dia nggak pernah ucapkan. Dan untuk meniru suara itu juga dia cuma butuh waktu 30 detik, orang itu ngomong aja 30 detik tinggal diambil dari rekaman mana aja, lalu dia bisa bikin suara itu ngomong apapun yang dia mau dengan suara orang itu. Jadi itu yang kita perlu sadari, kita jangan mudah dikelabui oleh fakta dan AI yang sedemikian canggih. Ini rekayasa sosialnya sih saya pikir lewatin aja. Nah, kalau untuk mengamankan data, saya ada solusi ini namanya call paman one time. Call itu apa? Call itu Truecaller. Jadi saya sarankan Bapak Ibu install Truecaller di ponselnya, sehingga kalau ada orang nelpon, walaupun kita nggak pernah punya nomor itu, kita akan tahu itu siapa. Kenapa?
Contohnya ada dua, ada Truecaller, ada GetContact. Tapi GetContact itu terakhir orang bisa mencegah untuk namanya dimasukin. Jadi kalau penipu udah susah dilacak tuh. Kalau Truecaller tuh nggak bisa. Cara kerjanya tuh crowdsourcing. Jadi misalnya yang pakai ada 100.000 orang. Jadi ada orang nelpon, lalu nelpon misalnya telemarketer gitu ke user A. Kita nggak kenal user A itu, mungkin di Banda Aceh atau di mana. Sesudah nelpon user A langsung identifikasi. Ini telemarketer atau ini debt collector menyebalkan gitu. Nggak tahu malu, tukang teror gitu kan. Dia masukin situ, langsung update ke server Truecaller. Nah, kita kan pasang Truecaller. Waktu nomor itu kontak kita, dia akan cek ke server Truecaller. Pernah nggak orang dihubungin nomor ini? Lalu orang itu tagnya apa? Kira-kira cara kerja seperti itu. Jadi cara pertama Truecaller, yang kedua Paman. Paman itu singkatan dari password manager. Jadi kita kan sudah terlalu banyak account saya itu ada ratusan. Jadi ada akun internet, ada akun mobile banking, ada akun Zoom segala macam. Jadi sedangkan kita mesti passwordnya tuh mesti berbeda-beda dan unik dan panjang, huruf besar, huruf kecil, tanda baca segala. Lama-lama aku kekunci sendiri di password yang aku lupa gitu loh. Nah, password manager ini adalah program untuk nyimpen password. Namanya manajer password kita. Dan saya rekomendasikan ini aman. Namanya Bitwarden. 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 Bitwarden.com. Nah, ini gratis dan bisa diinstal di Android, bisa diinstal di komputer atau di PC atau Mac, bisa install di iPhone, bisa juga dari browser, dan datanya ada di cloud. Jadi kalau kita merubah password kita di handphone, otomatis waktu kita akses dari komputer atau dari perangkat lain, dia akan ikut berubah. Nah, enaknya apa? Kita bisa mau berapa panjang password, mau 100 karakter, 200 karakter, mau pakai tanda baca, tanda kutip segala macam, dia bisa, kita tinggal pilih aja. Dan kita tinggal save, kita nggak perlu ingat itu. Yang kita perlu ingat adalah password untuk buka Truecaller itu. Untuk buka password manager itu. Jadi aku tiap kali login sekarang, aku cuman ini, buka password manager. Ini password manager saya. Ini aku udah amankan dengan fingerprint. Nah, tinggal cari login. Mau login mana? Ada ratusan kalau saya akunnya. Jadi tinggal di search. Misalnya Gmail atau apa, dia akan keluar passwordnya. Jadi itu enak, lo tinggal copy and paste saja gitu loh. Jadi saya rekomend. Jadi Anda pakai password manager untuk mengamankan password Anda, mau berapa panjang, dan ini asal ya jangan lupa nanti password manajernya lupa ya Anda kekunci sendiri, nggak ada yang bisa buka. Lalu ada sedikit informasi soal fingerprint. Fingerprint itu aman apa enggak? Lalu dibandingkan password lebih aman mana? Logikanya kan jari kita cuma 10 ya. Jadi kalau jarinya bocor kan udah selesai dong jarinya. Gitu kan. Kalau password bocor, kita kalau misalnya PIN 6 angka ada 1 juta kemungkinannya. Apalagi kalau pakai huruf besar, huruf kecil gitu bisa ratusan ribu, bisa miliaran probabilitasnya. Tetapi yang namanya biometrik itu sidik jari, iris, mata, atau sekarang ada yang tangan dan biometrik yang lainnya, itu aman asalkan disimpan dengan benar. Nah, apa maksudnya disimpan dengan benar? Maksudnya adalah balik lagi tadi, disimpannya pakai private key, public key. Jadi di dalam perangkat, kalau di Samsung atau iPhone itu mereka pasti udah benar, mereka ada standarnya, standar penyimpanan datanya. Jadi waktu kita diminta masukkan sidik jari, dia kan ngerekam gitu kan. Habis ngerekam sidik jari, misalnya ada rumus sidik jarinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dia nggak simpan mentah-mentah 1, 2, 3, 4, 5. Dia enkrip dulu. Dia enkrip jadi A, E, O, bintang, pagar gitu, baru dia simpan. Sehingga kalau dibocor adalah
sidik jari yang sudah dienkripsi, nggak ada gunanya. Jadi kira-kira itu alasannya. Kenapa biometrik itu aman? Asal nyimpennya benar. Jadi kalau nanti saya lihat KAI udah mulai pakai biometrik rumus wajah atau apa. Nah, asal mereka nyimpennya benar, jangan sampai data itu di-copy lalu orang bisa, ini bahaya sekali. Bisa pesta pora orangnya. Bisa ada face recognition, siapa yang jeng lewat dia tahu langsung keluar datanya gitu loh. Nah, jadi itu gambarannya. Ini Bitwarden contohnya seperti ini. Ini kalau di aplikasi, ini di iPhone dan di Android, ini kalau di komputer. Ini gratis dan ada versi berbayarnya, tapi versi gratisnya tidak kalah powerful. Versi berbayarnya cuma bisa sharing antar user, itu berguna untuk corporate. Jadi kalau untuk pribadi sih udah lebih dari cukup. Nah ini cara untuk mengamankan Android Anda. Jadi caranya dua ya, settingan pertama itu adalah install from unknown apps. Jadi diklik settings, terus ketik search install from unknown apps, atau bahasa Indonesia install dari sumber apa ya? Tidak di sumber lain. Nah ini kita klik. Nah dia akan muncul itu, kita tap lagi. Nah ini pastikan semuanya off, terutama WhatsApp, browser, dan yang lain. Kenapa? Kalau ada yang on, ada yang ngirim APK, lalu kita jalankan dari situ langsung jalan. Jadi ini semua harus off. Jadi kalau di misal Telegram on, jadi kita cuma ngamanin WhatsApp aja, dia bisa kirim pakai SMS, ya kan? Bisa kirim pakai SMS, lalu kita link di SMS itu jalanin di browser gitu. Nah makanya browsernya kita juga mesti, pokoknya semua off aja udah aman. Settings itu kita tarik ke bawah, ada roda gigi, kita klik. Nah habis itu kita search. Ini yang pertama. Yang kedua itu namanya SMS permission. Ini yang di sebelah kanan, SMS permission itu kita cari permission manager izin ya, SMS. Nah lalu kita lihat aplikasi apa saja yang dapat hak untuk membaca SMS. Kalau misalnya kita ada install undangan pernikahan, di sini akan muncul undangan pernikahan apa gitu, dia bisa baca SMS. Jadi dua hal itu. Nah, sebenarnya waktu kita install, jika ini kita sudah off kan, dari Google-nya sendiri sudah memberikan peringatan. Apakah Anda ingin menginstal aplikasi dari luar Play Store? Ini berbahaya. Nah, harusnya kita jangan lanjutkan atau setuju gitu. Tapi mungkin orang tua kita juga, bapak ibu saya juga terjebak. Ya, selanjutnya aja yang penting bisa jalan gitu, sehingga mereka install. Jadi itu yang perlu kita sadari. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua, dia tanya lagi, apakah Anda yakin ingin memberikan akses SMS kepada aplikasi undangan pernikahan ini gitu loh. Ya kalau Anda yes juga ya sudah selesai. Jadi di situ kuncinya. Once upon a time, business as usual. Ini sih yang tadi aja udah, saya pikir sih udah cukup. Jadi baik, kita beri aplaus dulu buat Pak Alfon. Ya, terima kasih Pak Alfon atas materinya. Jadi terkait dengan security system, memang kesadaran itu harus timbul dari kita. Kita tidak bisa percaya begitu saja
pada semua informasi yang ada di dunia maya. Tadi Pak Alfon sudah menyampaikan bahwa teknologi itu memang memudahkan, tetapi ada celah-celah yang dapat memungkinkan bahwa data kita bisa diambil. Hari ini kami di tim IT mendiskusikan terkait dengan pencurian data terbaru. Pernah nggak kebayang bahwa data-data anak kita yang terdaftar di ruang guru, kemudian lembaga-lembaga pendidikan online, itu diperjualbelikan. Sadar ya teman-teman bahwa ternyata data itu begitu pentingnya saat ini, seperti yang tadi Pak Alfon sampaikan, sudah seperti minyak yang bisa diperjualbelikan. Jadi kita harus bisa menjaga data kita sebaik mungkin. Tidak bisa percaya begitu saja kepada ada aplikasi minta data, kemudian kita berikan, ada undangan pernikahan minta diunduh dan lain-lain. Dan ini bisa menimpa kepada siapa saja, bisa kepada kita, kepada keluarga kita. Bahkan 2 minggu yang lalu saya mendapatkan satu WhatsApp di grup, boleh dibilang grup teman-teman yang gabungan dari beberapa yang boleh dibilang tingkat intelektualnya tinggi. Beberapa di sana ada yang menjabat sebagai Kabak Ops di Kota Bogor. Tetapi dia kebobolan APK. Dan itu artinya bahwa awareness terhadap keamanan memang harus kita bangun dari diri kita sendiri. Jadi memang sama-sama kita harus sadar dan berhati-hati. Kemarin kami dapat kunjungan dari BSSN. Salah satu poin yang disampaikan oleh BSSN adalah begini. Pak Pras, tes semua karyawan, kemudian buatkan sebuah skrip yang isinya adalah phishing. Untuk mendapatkan informasi bahwa seberapa level pemahaman teman-teman terkait dengan keamanan. Jadi awareness itu memang harus ditimbulkan dari diri kita sendiri. Dan satu lagi yang paling penting, tadi kalau kita bicara ada token, ada kemudian ada one time password dan lain-lain. Di dalam teknologi informasi, mungkin teman-teman IT sudah biasa mengetahui hal itu. Di kami itu tidak ada yang namanya percaya. Kami itu anti trust. Jadi kami di dunia IT itu tidak begitu saja percaya kepada sebuah informasi. Kami akan validasi dan verifikasi. Termasuk, mohon maaf, kalaupun ada informasi di grup manajemen umpamanya atau di grup tertentu yang meminta kami untuk melakukan penginputan data, biasanya kami akan konfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada pihak BPJS, kepada Kemenkes. Benarkah link ini? Karena beberapa link yang dibuat oleh Kemenkes itu bukan link yang aman, bukan link yang boleh dibilang dia belum dienkripsi. Jadi kami harus melakukan verifikasi karena di situ ada data-data pasien, ada data hal yang memang sifatnya krusial yang harus kami pastikan kembali. Jangan sampai ada kebocoran data yang mungkin bukan kita yang membocorkan, tapi pihak lain atau data dibajak di tengah jalan. Tadi kalau Pak Alfon bilang data itu bisa ditransformasikan dari satu media ke media yang lain, maka perlu dienkripsi. Betul. Dienkripsi itu artinya kalau kita bicara dengan si A, contoh saya menyampaikan halo A, nanti data itu masuk ke dalam jaringan bunyinya bukan halo A, tapi mungkin A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya yang nggak bisa dibaca oleh orang lain. Sampai ke pihak penerima, dia akan didekrip, dikembalikan dalam satu kata yang dimengerti. Itu adalah teknik enkripsi. Dan itu ada key-nya. Tadi Pak Alfon juga menyampaikan ada private key, ada public key. Sama halnya dengan kita bicara tentang teknologi yang teman-teman hadapi saat ini. Dan itu harus teman-teman sadari. Yakinkah bahwa handphone teman-teman aman? Yakinkah bahwa, mohon maaf Pak Alfon tadi menyampaikan bahwa iPhone boleh dibilang relatif aman. Dalam teknologi IT, tidak ada kata aman.
Itu rumusnya yang kami pelajari dari pakar security, baik memang yang bergelut dalam bidang keamanan IT maupun keamanan data. No one secure in IT. Yang ada adalah berapa lama itu akan bobol. Jadi berapa lama? Kita ngomongnya bukan lagi masalah ini aman nggak? Enggak. Berapa lama ini akan bobol? iPhone aman nggak? Saat ini mungkin aman. Kita nggak akan bisa prediksi besok, minggu depan, atau lusa, atau nanti 2 jam lagi dia akan kebobolan. Jadi memang antitrust dan awareness terhadap keamanan data yang harus dimunculkan oleh teman-teman. Semua fitur yang ada di handphone, baik yang dibuat oleh Apple dalam hal ini iOS maupun Androidnya handphone Android, itu semua sudah dilengkapi dengan hierarki keamanan. Tadi Pak Alfon menyampaikan silakan aktifkan tuh fitur-fitur untuk mengunci jangan sampai bisa diinstal aplikasi dari tempat-tempat yang nggak dikenal. Nah, nanti kita coba praktekkan kalau ada waktunya ya Pak Alfon ya, biar teman-teman juga paham bagaimana mengaktifkan tuh key authentication, kemudian bagaimana mengamankan handphone agar tidak bisa diinstal aplikasi-aplikasi dari luar dan lain-lain. Jadi ini harus kita berikan kesadaran buat teman-teman, tapi nanti timbulnya harus dari teman-teman bahwa keamanan itu bukan saya yang ngatur, bukan Pak Alfon yang ngatur, bukan Bu Mus, bukan Dr. Najib, bukan Dr. Dwi dan siapapun, tapi dari kita sendiri. Kita wajib menjaga dan merahasiakan setiap informasi yang ada dalam diri kita. Yakinkah bahwa data teman-teman belum bocor? Belum tentu. Bisa saja sudah bocor di tempat lain. Gitu. Oke.